Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang etika menjadi pembawa acara. Di acara sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembawa acara, pengertiannya, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita ke etika, Ibu akan membahas tentang sebentar. Nah, ini di sini ada foto pembawa acara, gambar pembawa acara ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang di sini ya, ini yang dipegang nih, susunan acaranya dipegangnya di mana. Nah, ini yang benar ya, nanti juga akan kita bahas. Oke, pertama suara dan cara berbicara. Sebelum kita ke etika, pertama yaitu kita bahas ini dulu ya, suara dan cara berbicara seseorang ketika menjadi pembawa acara. Pertama, kecepatan berbicara. Jadi dalam membawa acara, ketika membawa acara, kita tidak boleh terlalu keras maupun terlalu rendah suaranya. Jadi harus terlihat lantang, tapi bukan keras ya, tapi tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat. Jadi biasa-biasa aja tapi enak didengar. Selanjutnya tinggi rendahnya suara. Nah, ini baru tinggi rendahnya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Nanti kita ikutin intonasi aja. Kemudian kekuatan suara. Ini ya, intonasi. Intonasi itu ketika kita membawakan acara, kita harus menggunakan intonasi suara. Kapan kita suaranya rendah dan kapan kita suaranya tinggi. Sama aja sih dengan perubahan nada suara ini ya. Jadi kapan kita pakai suara yang rendah, kapan kita pakai suara yang tinggi atau menggelora atau bersemangat gitu ya. Selanjutnya ekspresi suara. Suara juga bisa berekspresi tadi. Kapan kita membacakan sesuatu yang ya ada ekspresinya lah gitu ya. Selanjutnya napas. Kita juga harus napasnya harus diatur, jangan sampai di kedengaran dari mikrofon napasnya terengah-engah gitu ya. Teknik performa dan gestur. Nah, jadi kalau kita jadi pembawa acara itu harus kontak mata. Jadi jangan sampai kita bawain acara tapi kita nggak kontak ke audiens atau ke peserta. Jadi kita harus melihat mata semua yang ada di depan kita. Jangan sampai mata kita kemana-mana, tidak fokus kepada peserta atau kepada audiens. Sikap tubuh yang alami. Maksudnya sikap tubuh yang alami itu yang biasa-biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Tidak melakukan gerakan yang monoton. Jangan gerakannya itu monoton begitu-begitu aja. Kemudian utamakan etika bertingkah laku. Nanti kita akan bahas ini ya, tentang etika menjadi pembawa acara. Sesuaikan gestur tubuh dengan jumlah tamu. Jadi kalau misalnya kita tamunya banyak, jadi kita harus gestur tubuh juga harus bisa semua orang itu kena gitu ya. Jangan sampai kita hanya ke beberapa orang aja gitu dari gestur tubuhnya. Kemudian murah senyum, harus selalu senyum karena itu adalah komunikasi yang baik. Jadi kadang kita dalam sehari-hari juga tanpa kita ngobrol tapi kita senyum, pasti orang lain akan senang. Apalagi kita menjadi pembawa acara, dengan kita murah senyum, kita selalu senyum, pasti orang lain juga akan senang melihat kita. Jadi jangan sampai pembawa acara cembetut aja ya, jadi nggak boleh. Jadi harus selalu tersenyum. Selanjutnya memperhatikan humor. Jadi
Kalau acaranya non resmi atau tidak resmi itu kita kan boleh humor ya, tapi humornya juga harus diperhatikan. Jangan sampai humor itu menyinggung orang lain atau humornya itu tidak beretika ya, dengan bahasa-bahasa yang kotor dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Selain itu memberikan jeda kepada tamu. Memberikan jeda kepada tamu ini maksudnya memberikan waktu kepada tamu misalnya untuk mencicipi makanan atau apa, jadi dikasih waktu oleh kita ya. Itu teknik performa dan gestur. Selanjutnya, nah ini kita baru sampai ke etika pembawa acara. Untuk etika pembawa acara yang pertama ya, nih etika pembawa acara yang pertama, tidak harus membacakan susunan acara kecuali acara resmi. Jadi kalau acara non resmi atau tidak resmi, kita tidak perlu membacakan susunan acara. Seperti apa sih? Jadi kita nggak usah nih bacain. Untuk susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat. Nah itu nggak perlu disebutkan kalau di acara non resmi. Nah di acara resmi pun tidak disebutkan juga nggak apa-apa. Di awal kita nggak perlu nyebutin susunan acaranya seperti apa, tidak perlu, kita ikuti jalannya acara aja gitu ya. Jadi nggak perlu disebutin tuh dari awal sampai akhir kita mau ngapain, jadi ikutin aja susunan acaranya. Selanjutnya, apabila pejabat memberikan sambutan pada acara resmi, pembawa acara tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau misalnya nih pejabat udah selesai memberikan sambutan, kita nggak perlu bilang terima kasih kepada Bapak Ibu atau terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan sambutannya. Tidak perlu seperti itu. Jadi udah ketika pejabat sudah selesai ya sudah gitu, tidak perlu terima kasih telah memberikan sambutan segala teknik-tekniknya, itu nggak perlu ya. Kemudian pembawa acara tidak boleh memulai acara berikutnya jika pejabat belum duduk di tempatnya. Jadi kalau misalnya si pejabat nih udah memberikan sambutan, mikrofonnya dia simpan terus jalan kan. Nah ketika sudah jalan dan sudah duduk di tempatnya, baru kita lanjutkan. Untuk acara selanjutnya baru kita lanjutin. Tapi kalau misalnya si pejabatnya belum duduk, tunggu dulu sampai duduk ya. Itu etika pembawa acara. Nah, apabila acara yang dibawakan banyak wartawan dan fotografer, secara formal pembawa acara memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil gambar. Jadi kalau misalnya acaranya tuh banyak fotografer, banyak wartawan, dan mereka kan ingin mengambil atau meliput acara, nah itu boleh kita kasih kesempatan dengan memberikan kesempatan secara formal. Misalnya, silakan kepada para fotografer maupun wartawan untuk mengambil gambar. Nah, kita persilahkan seperti itu. Kemudian, pembawa acara sebaiknya membawa catatan kecil, namun tidak boleh mengangkat kartu atau kertas atau catatan tersebut terlalu tinggi. Jadi kita tadi kan sudah lihat tuh seperti apa pembawa acara, dia kan membawa kertas ya. Nah, kertasnya itu kalau sekarang sih biasanya ada kertas kecil atau dia menggunakan handphone atau apa. Jadi jangan terlalu diangkat gini ya, tapi di sini aja ya, jadi nggak perlu kelihatan. Jangan sampai pembocor sampai begini-begini, kita nggak boleh. Jangan sampai, apalagi sampai nutupin muka ya, jadi nggak boleh. Jadi pembawa acara itu kertasnya cukup ditaruh di bawah aja, dan kita membacakannya pun tidak boleh yang dibaca, tapi kita harus tetap pandangin, tatap orang-orang yang ada di depan kita. Jadi jangan baca begini. Untuk acara selanjutnya yaitu, nah sambil dibaca itu nggak boleh ya. Jadi dibacanya sekedarnya aja. Makanya kita sebelum jadi pembawa acara itu harus mempelajari dulu susunan acara seperti apa. Kalau bisa di depan itu kita sudah hafal. Jadi kita cuma lihat ala-ala aja, melihat kertasnya gitu. Selanjutnya, pembawa acara tidak boleh meniup, memukul, menggerak-gerakkan mikrofon selama acara berlangsung. Nah, kan kita pegang mikrofon tuh, jadi itu nggak boleh kita pukul-pukul, kita tiup-tiup, huf-huf gitu, atau kita gerak-gerakan.
Itu nggak boleh, walaupun yang di samping kita atau di depan kita itu sedang sambutan atau sedang mengisi acara, mikrofonnya bisa kita simpan. Kalau bisa, kalau kita sedang tidak berbicara, kita offin aja mikrofonnya. Nanti kalau kita berbicara lagi baru kita on-kan lagi, seperti itu. Nah, itu adalah etika pembawa acara. Jadi ketika kita membawa acara pun kita ada etikanya. Jadi nggak seenaknya mentang-mentang membawa acara kita seenaknya di depan juga joget atau gerak-gerak nggak jelas, itu nggak boleh. Jadi ada etikanya seperti apa ya, mau itu acaranya formal maupun acara informal. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Materi hari ini cukup sekian. Nanti kalian praktekkan ya. Jadi kalau kalian nanti suatu waktu menjadi pembawa acara, ikuti etika tersebut ya. Jangan sampai melanggar. Itu juga tidak baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.